Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Kembali lagi bersama saya Wicaksono Putro atau biasa dipanggil Pak Putro. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Perilaku terpuji yang dimaksud adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang hasilnya akan bermanfaat bagi orang lain. Jadi tindakan yang kita lakukan yang sangat bermanfaat untuk orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari banyak perilaku terpuji yang dapat kita lakukan, ya, antara lain menolong orang lain, jujur, disiplin, bertanggung jawab dan lain sebagainya, hingga percaya diri. Ya, seperti gambar di bawah ini adalah ilustrasi gambar ketika menolong orang lain. Yang kedua ini adalah ilustrasi gambar ketika seorang anak kecil memberikan sedekah uang kepada orang yang membutuhkan. Perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Subjudulnya saat ini adalah perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan belajar, ya. Ada 6 poin di sini, lebih tepatnya 5 poin, ya. Yang pertama ini mengerjakan pekerjaan rumah atau PR secara tanggung jawab dan disiplin. Maksudnya adalah kita memiliki kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai peserta didik. Peserta didik memiliki tanggung jawab pribadi dengan sadar bahwasanya PR harus dikerjakan secara mandiri. Dimaksud mandiri adalah tidak mencontoh pekerjaan orang lain. Kalian bisa mengerjakan dengan mencari sumber jawabannya melalui buku, internet, atau kepada orang tua kalian. Seperti itu. Yang kedua adalah bersikap tertib dan santun saat menerima pembelajaran di kelas. Yang dimaksud di sini adalah ketika kalian mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas, ketika guru kalian menjelaskan materi, kalian duduk diam dan mengamati. Apabila ada yang tidak dimengerti, kalian bisa mengacungkan tangan tanpa harus berteriak dan bertanya kepada guru kalian dengan sopan suara yang pelan. Seperti itu. Nomor 3, bermain bersama dengan teman dengan saling menghargai dan menghormati. Di sini maksudnya adalah ketika kalian bermain dengan teman-teman kalian sangat menghargai keberadaan teman kalian dengan cara tidak mengucapkan kata-kata yang dapat membuat teman kalian bersedih atau merendahkan teman kalian. Tidak, bisa saling menolong dan juga bersenang-senang bersama. Poin nomor 4, belajar dengan tanggung jawab agar makin cerdas. Maksudnya adalah kalian adalah peserta didik atau siswa, sehingga kalian memiliki tanggung jawab dengan kewajiban kalian, yaitu belajar. Belajar dengan kesadaran sendiri, tidak karena disuruh oleh orang tua kalian. Seperti itu. Di aspek nomor 5, bersikap menghargai pendapat antar teman. Ketika ada diskusi atau kerja kelompok dalam kelas maupun di luar kelas, kita bisa menghargai dengan cara diam mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman kelompok kita, seperti itu, dan lain-lain. Seperti gambar ini, ilustrasi gambar ini adalah menghargai pendapat antar teman saat berdiskusi. Ini ilustrasinya. Nomor 2 adalah ini bekerja bersama untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Tetap masih di perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari dengan subjudul perilaku terpuji antar teman sebaya dalam aktivitas olahraga. Kita bisa lihat di tabel 10.1 ini indikator nilai olahraga. Di nilai moral ada 1. Respect, 2. Tanggung jawab, 3. Peduli, 4. Jujur, 5. Fair. Respect ini adalah menghargai. Kalau fair ini adalah kita sama-sama adil. Apa saja poin-poinnya? Di sini ada praktik dan aktivitas olahraga. Praktik dalam aktivitas sehari-hari bisa kita lihat bersama, ya. Karena materi ini ada cukup banyak, kalian bisa memperhatikan secara seksama dan secara perlahan agar kalian memahami dari tiap poin-poin yang ada. Next. Perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Untuk perilaku terpuji dalam aktivitas bermain.
Ketika bermain pun kita harus melakukan perbuatan terpuji atau perilaku terpuji dengan teman kita, dengan teman kalian maupun dengan lingkungan kalian. Dalam aktivitas bermain, kamu belajar mengenai satu, keadilan, menaati aturan, dan bersikap kesatria. Misalnya saat kalian bermain gobak sodor atau benteng-bentengan. Permainan ini membantumu berpikir strategis, menolong teman dalam kelompok, dalam sergapan kelompok lawan, dan membantu kelompok memenangi permainan ini. Yang dibutuhkan adalah kerjasama, kekompakan, dan kecerdasan berpikir. Sikap menolong teman merupakan perilaku terpuji yang memberi manfaat bagi temannya. Ketika bermain pun kita masih harus perilaku terpuji, melakukan banyak perilaku terpuji. Nah, sekarang masuk di perilaku terpuji dengan orang yang lebih tua dan lebih muda. Perilaku terpuji dengan orang yang lebih tua. Sikap atau perilaku sopan santun dan hormat perlu kamu utamakan. Selain itu, kamu dapat menumbuhkan sikap peduli atau menolong dengan orang lebih tua. Perilaku tersebut sangat-sangat terpuji. Jadi, apabila dengan orang lebih tua, orang tua kalian sendiri, bapak ibu atau kakek nenek, saudara kalian juga harus sopan santun. Misal, ketika kalian akan berjalan di depan orang yang lebih tua, kalian bisa menundukkan kepala dan sedikit membungkuk sambil mengucap permisi seperti itu. Dan ketika akan menyampaikan ucapan atau berbicara dengan orang lebih tua, kalian tidak mengucapkan dengan suara yang keras, namun dengan suara yang cukup pelan, seperti itu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ketika di jalan raya ya, membantu menyeberangkan orang tua untuk menyeberang jalan. Yang kedua adalah perilaku terpuji dengan orang yang lebih muda. Meskipun dengan orang lebih muda pun, kita juga harus tetap melakukan perbuatan terpuji. Dalam pergaulan sehari-hari, kamu akan berteman dengan orang lebih muda pula. Saat bermain, juga harus saling peduli, saling menolong, dan saling menghargai. Kamu juga harus menghargai teman berusia lebih muda ketika bermain. Karena ketika kita bermain pun tidak dengan teman sebaya atau dengan teman seumuran. Bisa saja kita bermain dengan teman yang lebih muda. Ya, seperti ini ilustrasinya, tolong menolong ya. Baik, sebelum di sesi akhir, ini akan ada tugas untuk anak-anak. Silahkan dokumentasikan dalam bentuk foto untuk perilaku terpuji yang kalian lakukan kepada orang lebih tua atau dengan teman sebaya. Salah satu saja, boleh dengan orang lebih tua, orang tua kalian, bapak ibu atau saudara atau siapapun yang lebih tua, di rumah atau di luar rumah. Kalau dengan teman juga bisa ya. Setelah itu kirimkan foto tersebut ke nomor WA guru kalian. Jadi cukup salah satu saja fotonya, bisa memilih dengan orang lebih tua atau dengan teman sebaya. Silahkan dikerjakan ya. Tidak perlu mencontoh, lakukan dengan sebaik mungkin. Oh iya, jangan lupa ketika kalian memfoto atau melakukan perilaku terpuji tersebut menggunakan seragam kaos olahraga. Tetap semangat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah ucap atau salah penjelasan. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.